Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhan Maulana dengan NIM E322 untuk S5 golongan A. Di sini saya ingin menjelaskan tabel atau pada gambar tersebut. Pertama-tama saya mendapatkan modul atau tema Early Access at SDN plugin. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu komponen pada tabel ini. Nah, yang pertama itu adalah server virtualization management system. Nah, di mana ini perangkat lunak pengontrol pusat. Tugasnya adalah mengelola server fisik, hypervisor, dan membuat atau memindahkan mesin virtual VM. Nah, server virtualization management system kesimpulannya adalah untuk mengontrol pusat. Nah, kedua adalah network plugin. Network plugin ini adalah modul tambahan di dalam sistem. Fungsinya sebagai penerjemah atau jembatan komunikasi antara perangkat lunak virtualisasi dengan perangkat keras jaringan fisik seperti switch. Di sini adalah aggregation switch C. Di sini adalah jaringan lapisan menengah. Ia bertugas menggabungkan agregasi lalu lintas, data dari banyak top rack switch di bawahnya. Jadi top of rack switch A dan top of rack switch B. Nah, di sini ada juga saya akan menjelaskan top of rack switch A dan B. Ini tujuannya adalah untuk mengakses yang terletak tepat di rack server. Ini menghubungkan server fisik secara langsung ke jaringan area local network 1. Di sini ada physical server A dan physical server B. Di sini tujuannya adalah untuk perangkat keras fisik komputer, tempat aplikasi, data, dan tersimpan. Nah, jadi data dan aplikasi itu tersimpan di physical server A dan physical server B. Di sini ada hypervisor A dan B. Nah, ini adalah perangkat lunak seperti VMware atau Hyper-V yang dipasang di atas server fisik untuk membagi sumber daya fisik tersebut menjadi beberapa mesin virtual. Di sini juga ada VM1, 4 dan VM1 atau virtual machine. Komputer virtual berbasis perangkat ini berjalan di dalam hypervisor. Nah, disinilah sistem operasi perangkat lunak yang berjalan di dalam hypervisor. Disinilah sistem operasi dan aplikasi pengguna berjalan. Nah, jadi VM1 dan VM1 lagi itu tempat operasi dan aplikasi pengguna berjalan. Nah, di sini ada saya akan menjelaskan alur workflow-nya. Nah, ini ada inisiasi migrasi atau garis lengkung bawah ini. Garis lengkung bawah ini untuk menghubungkan VM1 dan VM1 sebelahnya pada physical hypervisor B. Ini menunjukkan adanya proses migrasi. Jadi VM1 hypervisor A dan VM1 pada hypervisor B itu menunjukkan adanya proses migrasi, di mana sebuah mesin virtual dipindahkan dari server fisik ke server fisik lainnya. Jadi saling pindah ke server fisik hypervisor B dan hypervisor A. Nah, peran sistem manajemen atau garis sebelah kiri ini atau tepatnya server virtualisasi manajemen sistem. Nah, ini mengirimkan perintah ke hypervisor B. Jadi server virtualisasi manajemen sistem ini mengirim perintah kepada hypervisor A dan hypervisor B untuk mengeksekusi
pindahan VM tersebut. Jadi server virtualisasi manajemen sistem mengirim perintah hypervisor kepada hypervisor A dan hypervisor B untuk mengeksekusi perpindahannya VM. Dan kedua ada sinkronisasi jaringan otomatis atau garis putus-putus. Nah, pada saat VM1 pindah ke server B, pada saat VM1 berpindah ke server B, konfigurasi jaringan seperti VLAN atau keamanan atau seperti profil port harusnya itu ikut pindah agar VM tersebut tidak kehilangan koneksi. Nah, di sini ada eksekusi konfigurasi oleh plugin. Alih-alih administrator jaringan harus mengetik ulang konfigurasi secara manual di suite yang baru. Network plugin tersebut secara otomatis mengirimkan pembaruan konfigurasi. Garis putus-putus ini menunjukkan plugin ini mengirimkan perintah protokol CLI langsung ke aggregation suite B. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya alur kerja terus penjelasan setiap elemen atau setiap komponen satu persatu, alur kerja seperti itu, penjelasan alur kerja dan komponennya satu persatu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.